Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan. Saat ini merupakan dosen Prodi S1 Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen pemasaran. Mata kuliah manajemen pemasaran merupakan mata kuliah wajib yang bagi mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberi pengetahuan tentang konsep manajemen pemasaran, metode pemasaran, dan menjalankan fungsi manajemen pemasaran, terutama dalam hal yang berkaitan dengan proses pemasaran. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah manajemen pemasaran di realitas sekarang atau di era sekarang. Segmenting, targeting, positioning, promosi, periklanan, dan membangun sebuah merek. Strategi produk, strategi penetapan harga, distribusi, dan delivery, baik secara teori maupun praktek dalam manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran barang dan jasa, dan disrupsi digital ekonomi pada manajemen pemasaran. Digital marketing, internet marketing, sosial media marketing, internet communication, dan bagaimana mengelola pelanggan baik itu secara online maupun offline. Pada mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dari manajemen pemasaran baik itu secara teori maupun praktek, memahami dan mempraktekkan promosi periklanan dan membangun citra merek bagi perusahaan, mengembangkan strategi produk yang berkualitas tentunya. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada penyampaian materi perkuliahan dari dosen kepada mahasiswa, materi pembelajaran yang saya sampaikan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah dibuat dan disampaikan pada awal pertemuan. Saat kontrak perkuliahan, mata kuliah manajemen pemasaran diharapkan juga mampu menunjang pencapaian profil lulusan, khususnya dalam konsentrasi bidang manajemen pemasaran. Dan untuk capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, yang selanjutnya dari CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK, menjadi sub CPMK sebanyak 14 sub CPMK yang dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan perkuliahan. Untuk penyampaian materi, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester UTS serta 1 materi ujian akhir semester. Materi perkuliahan ini terdiri dari materi-materi manajemen pemasaran. Dalam menyusun materi perkuliahan juga mengacu pada sumber ilmiah, baik secara digital maupun fisik, yang berkaitan dengan kompetensi pembelajaran. Referensi utama yang saya pakai yaitu Marketing Management, buku oleh Philip Kotler tahun 2016. Saya juga menggunakan referensi lain yang relevan dengan mata kuliah saya, yaitu manajemen pemasaran. Untuk kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran Student Centered Learning, di mana model ini berpusat pada mahasiswa yang dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam menumbuhkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan kemandirian untuk mencapai kompetensi yang diharapkan selama kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah ceramah, disertai dengan tanya jawab, diskusi, case based learning, di mana mahasiswa menyelesaikan studi kasus dan membuat ringkasan.
Demikianlah bentuk penyampaian yang ditetapkan dalam pengajaran. Selanjutnya adalah diskusi antara dosen dan mahasiswa dalam penyampaian materi pembelajaran dalam bentuk diskusi dalam mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu diskusi secara langsung maupun secara tidak langsung atau online atau offline. Secara langsung atau tatap muka ini dalam kelas dapat dilihat dalam proses saat tanya jawab, diskusi, dan FGD, serta penyampaian materi maupun pemaparan tugas dari mahasiswa. Proses yang kedua yaitu secara tidak langsung, yaitu melalui media pembelajaran LMS, Learning Management System atau e-learning, yaitu dengan Learning Management System ataupun conference atau Zoom dan sebagainya. Sebagai sarana diskusi dan tanya jawab di luar kelas, demikianlah bentuk proses yang saya terapkan. Dalam pengajaran selanjutnya, bagian terakhir adalah penilaian dari proses dan hasil pembelajaran dari mahasiswa. Kriteria dan bobot penilaian yang saya lakukan meliputi nilai harian, kehadiran, keaktifan, dan kepribadian sebesar 30%. Nilai tugas, individu, dan praktikum ini sebesar 20%. Nilai UTS dan UAS masing-masing 25%. Demikianlah penjabaran tentang proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Oke, kita melanjutkan untuk materi di manajemen pemasaran. Bahwasanya kemarin kita sudah kontrak kuliah terkait dengan manajemen pemasaran dan silabus yang saya sudah bagikan di awal pertemuan. Di pertemuan ini kita akan masuk ke materi manajemen pemasaran di era sekarang. Oke. Di era sekarang, untuk manajemen ada yang sudah tahu apa itu konsep dari manajemen? Bisa angkat tangan, monggo. Mas ada? Mas Koi? Atau yang perempuan bisa manajemen itu apa? Oke, manajemen itu seperangkat konsep yang memang digunakan untuk pengelolaan, baik itu dalam segi pemasaran, keuangan, strategi, manajemen. Nah, di pemasarannya sendiri ini ada konsep juga di manajemen pemasaran, makanya digabung untuk manajemen pemasaran. Di pemasaran sendiri ada yang sudah tahu pengertian dari pemasaran itu apa? Marketing lah istilahnya di dalam bahasa Inggris itu marketing. Ada yang tahu? Saya tulis ya di sini ya. Pendapat boleh. Mbak siapa? Monggo. Mbak Afifatu? Boleh. Berpendapat? Satu kata aja. Satu kata. Pemasaran. Penjualan. Ada yang berpendapat lagi? Penyebaran. Ada lagi? Mas Roba? Mengenalkan. Oke, di sini ada tiga ya, penjualan, penyebaran, sama mengenalkan. Jadi ada tiga, ada penjualan yang biasanya dipakai untuk sales. Sales di sini tuh marketer ya, dalam artian marketer.
sales dengan pemasaran sangat berbeda kaitannya. Kalau sales itu orangnya atau biasa yang bisa disebut sales bidang apa gitu ya, sales penjualan. Di situ ada konsep pemasaran, ada konsep di dalamnya, ada penjualan, ada kinerja, ada yang yang diukur di dalamnya ya. Ada orang yang barang yang dijual atau orang yang memiliki jasa untuk dijual. Itu yang menjadi kompleksitas dari pemasaran. Saya lanjutkan di menjadi garis bawah underline dari manajemen pemasaran. Tentu ada underline yang bisa kita garis bawahi. Ada mengapa pemasaran itu penting? Jelas karena di setiap perusahaan atau di setiap usaha itu pasti membutuhkan manajemen pemasaran. Entah itu di era sekarang digital ataupun nanti di era teknologi yang lebih maju lagi. Mungkin hanya gaya atau penyampaiannya yang berbeda di era ya, setiap dekade atau era. Apa yang menjadi ruang lingkup pemasaran tadi seperti saya sampaikan tadi, ada lingkup pemasaran, ada penjualan, ada kinerja, ada sales, dan ada jasa atau barang yang dijual. Sangat menarik untuk dibahas secara terus-menerus karena tak mungkin hidup tanpa pemasaran ya. Dan untuk kemampuan baru, setiap perusahaan ini harus memiliki beberapa konsep baru untuk menjalankan pemasaran di era sekarang. Tugas apa yang diperlukan untuk manajemen pemasaran yang sukses? Tentu tiap perusahaan mampu dan harus mampu itu melakukan tugas dari pemasar. Secara formal ataupun tidak formal, orang dan organisasi terlibat dalam banyak aktivitas yang kita sebut pemasaran. Contohnya saja di media sekarang ya, contohnya Facebook ataupun WhatsApp ataupun yang menjadi trending sekarang Apple, tidak mungkin terlepas dari manajemen pemasaran. Tetapi gaya yang diberikan atau gaya yang ditawarkan itu berbeda-beda setiap perusahaan. Maupun Google ini ya. Oke, tentu apa yang dipasarkan tentu menjadi fokus sendiri terkait dengan manajemen pemasaran. Ke fokus ya. Oke, apa yang dipasarkan? Ada barang, ada jasa, ada acara, ada informasi, ada ide yang pengen dipasarkan. Baik, untuk sampai sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin dari yang di Zoom bisa langsung bertanya di kolom chat agar terjadi interaksi yang memang ada hybrid ya. Mungkin bisa di chat terkait dengan perkuliahan sampai sini ya. Oh, ini ada satu pertanyaan dari kolom Zoom terkait dengan apa yang dipasarkan. Di sini Mbak Akifatul ini bertanya tentang aspek pemasaran apa saja yang mempengaruhi suatu bisnis. Di sini ada memang banyak aspek yang bisa mempengaruhi suatu bisnis, yaitu di pemasaran tentunya ya.
ada aspek penjualan ya tadi, ada aspek people orangnya ya. Keterampilan dari orang tersebut juga bisa mempengaruhi pemasaran. Contohnya di orang itu cari misalnya dokter ya. Dokter tanpa mempelajari pemasaran juga istilahnya nggak payu atau kurang diminati. Tetapi ketika dokter sudah mempelajari pemasaran, maka pelayanan yang diberikan dokter ini juga promosi, ada aspek terkait juga kualitas barang, banyak yang bisa saya kaitkan dengan ini misalnya. Apa yang bisa dipasarkan misalnya untuk barang goods. Di sini ada pelayanan, service atau jasa, event sama person ini orangnya. Nah, saya contohkan tadi person orangnya. Ini menjadi aspek penting juga terkait pemasaran. Saya contohkan tadi di dokter dengan pelayanan yang bagus berbeda dengan dokter dengan pelayanan yang kurang bagus. Ada pertanyaan lagi terkait dengan Mbak Dina ya, Mbak Dina Novitasari izin bertanya bagaimana cara mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Kalau di pemasaran yang efektif, ini tentu setiap perusahaan mempunyai cara yang berbeda-beda. Misalnya perusahaan makanan dan minuman, mereka gencar promosi terkait dengan produk yang dipasarkan atau produk yang dijual. Di sini ada misalkan produk makanan dan minuman itu sibuk memperbaiki atau variasi atau mengembangkan produk makanan dan minumannya. Terus ada lagi contoh terkait dengan produk perusahaan yang sifatnya istilahnya kalau jasa ini jasa kecantikan atau jasa yang sifatnya ini untuk perawatan misalnya. Banyak produk perawatan yang memang berbeda kualitas, berbeda endorsement atau berbeda orang, itu sangat dipengaruhi oleh kualitas dari barang tersebut. Tentu diuji dengan lamanya atau dengan pengujian yang misalnya setelah rekomendasi dari seseorang itu setelah membeli produk atau memakai produk itu bagaimana. Ada lagi terkait dengan pertanyaan Mbak Alvina. Mbak Alvina ini bertanya terkait dengan fungsi manajemen pemasaran dalam suatu perusahaan. Fungsi ya. Di kolom Zoom ada pertanyaan terkait fungsi dari pemasaran. Mungkin di slide ini ada ini. Saya coba lanjutkan. Mungkin sambil lanjutkan saya. Belum. Fungsi dari manajemen pemasaran sendiri ini sangat banyak juga. Bisa biasanya beberapa divisi, biasanya ada fungsi di breakdown tadi, ada beberapa sales atau beberapa SPV yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang intinya nanti fungsi dari manajemen pemasaran ini intinya untuk meningkatkan permintaan dari pasar. Misalnya kita berjualan produk yang sudah banyak, istilahnya homogen, sudah banyak dijual oleh masyarakat. Misalnya tadi perawatan kulit atau wajah, skincare lah istilahnya. Skincare banyak yang kita temui di pasaran ya. Tetapi untuk mengelola atau menjadikan produk skincare itu menjadi laku, makanya kita buat fungsi dari manajemen pemasaran, salah satunya dari fungsi permintaan tinggi.
Contohnya dengan promosi yang ini gencar, endorsement, atau dengan memperbaiki kualitas produk yang maksimal. Tentu juga ada STP ya, segmenting, targeting, positioning. Kalau di strategi positioning, misalnya kita menempatkan yang saya contohkan tadi, produk dari skincare tadi memiliki positioning yang berbeda-beda. Ada yang produk untuk laki-laki, ya skincare for men, ada juga untuk perempuan. Kalau di era sekarang banyak laki-laki yang sudah mulai memakai ya, istilahnya memakai dari produk skincare. Contohnya saja ada produk skincare dari Pak Gubernur misalnya, Pak Gubernur mantan ya, Pak Ridwan Kamil ya. Ada yang melihat ininya apa? Promosinya Pak Ridwan Kamil itu membuat skincare. Untuk merek, nilai dan kepuasan. Marketing channel, nah di marketing channel jadi contoh lingkungan dan persaingan. Ini ada beberapa contoh video terkait dengan manajemen pemasaran di era sekarang. Mungkin bisa saya putar dulu. Oke, dari video ini memang beberapa konsep di era sekarang itu menjadi pembeda dengan di era yang terdahulu. Kalau saya mengutip dari Harvard Business Review, ini yang menjadi pembeda itu disruptor, atau menjadi pembeda itu yang memiliki ide yang berbeda atau menjadi pengganggu, disrupsi ya. Intinya kalau di manajemen pemasaran di era sekarang ini menjadi berbeda dengan terdahulu karena ada yang mengganggu. Contohnya kita temui di era digital pemasaran yang memakai search engine marketing atau memakai fungsi-fungsi yang menjadikan teknologi menjadi alat untuk pemasaran. Oke, saya lanjutkan. Tentu di era sekarang juga tidak terlepas dari teknologi. Hampir juga melewati 500 juta pengguna bulanan yang ada di Facebook kalau di sini ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman mahasiswa. Ada ya? Baik. Untuk perkuliahan hari ini, untuk pengakhiran saya kasih tugas yang dikumpulkan minggu depan nantinya ya. Di antaranya nanti tiap mahasiswa memilih satu perusahaan yang memang menjadi yang sukses di bidang manajemen pemasaran. Tolong dibagi ya. Di situ nanti tugasnya terkait dengan memilih satu perusahaan yang sukses di bidang manajemen pemasarannya. Oke, minggu depan ya dikumpulkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video saya tentang pemaparan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen pemasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.